Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal ban radial dan bias ply. Kita bahas ban lokal ya, nggak bahas ban luar negeri. Ban yang dijual lokal, terutama untuk motor matic atau motor ya 150 cc lah ya. Sebenarnya penulis sudah merekam video untuk ini sudah 2 kali, sekarang ketiga kali. Entah kenapa kok ya selalu gagal terus. Jadi gini, sebelumnya kan penulis sudah posting video soal ban radial dan ban bias ply. Penulis simpulkan sebenarnya kita nggak usah peduli, semua itu tergantung dari pabrikan bisa milih. Kalau misalnya banyak kurang elastis dikasih apa, terlalu elastis dikasih apa. Dari bahan juga bisa diatur. Dan penulis saat itu nyebut soal ban radial sama bias ply dari Pirelli. Jadi Pirelli itu jenis bannya ada 4. Jadi pada video sebelumnya penulis melakukan kesalahan. Kesalahan penulis adalah di Indonesia itu Pirelli nggak produksi ban radial. Jadi ban radial buatan Indonesia nggak ada untuk Pirelli ya. Pirelli itu buatnya ban hanya bias ply saja untuk versi lokal Indonesia. Radialnya impor. Jadi penulis salah ya ternyata. Penulis sebelumnya kan bandingkan ban radialnya Pirelli dengan ban bias ply-nya Pirelli. Ternyata kalau di luar negeri baik Angel Scooter ataupun Diablo Rosso itu dua-duanya radial kalau produksi luar negeri. Jadi di luar negeri itu Angel Scooter sama Diablo Scooter apa ya lupa lah, itu semuanya radial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis baru sadar ternyata Angel Scooter itu beda antara yang lokal dan impor. Yang Diablo Rosso, Diablo Scooter juga beda antara lokal sama impor. Nah ini kan produk impor ya. Nah di bagian velgnya ini ada tulisannya tubeless radial. Sebentar. Nah ini tuh tulisannya radial tubeless. Ini yang versi impor ya. Terus yang versi lokal nggak ada, tubeless nggak ada. Hanya ada bawahnya made in Indonesia. Adanya tulisannya reinforced. Terus ini Angel Scooter lokal juga reinforced ya. Habis bawahnya tubeless juga made in Indonesia. Nggak ada tulisan radial. Sebentar. Yang Angel Scooter sudah. Nah sekarang ini yang tipe apa ini? Corsa 2 Rosso, Diablo Rosso Corsa 2. Ini enggak ada tulisan enforced. Di atasnya tulisan tubeless ada radial. Ini juga versi impor. Ada tulisannya radial. Semoga jelas. Ini di atasnya tulisan tubeless ada tulisan radial. Nah yang versi ini masih versi impor juga. Nah ini ada tulisannya tubeless radial. Ini versi impor. Nah yang versi lokal gimana? Ini dari videonya Pertamax 7
di belakangnya angka ada tulisannya reinforced, dan di bawahnya tulisan tubeless, bukan tulisan radial. Ini SNI ya, buatan lokal. Jadi kayaknya untuk tubeless, untuk apa, Pirelli itu yang buatan lokal semuanya itu uh, bias ply, bukan radial. Ada tulisan reinforced itu penulisannya bias ply. Seperti juga IRC yang bawaannya NMAX itu kan reinforced juga, berarti bias ply juga, bukan radial. Ya wis, nanti penulis bahas lagi terusnya. Nah, yang produksi Indonesia, baik yang Diablo Scooter atau Angel Scooter, itu bias ply. Jadi jelas ya, dari sisi konstruksi dua-duanya sama. Yang untuk versi Indonesia semuanya bias ply. Kalau yang di luar negeri radial, entah ada yang bias ply atau enggak, penulis nggak tahu, tapi dari yang penulis lihat Angel Scooternya yang luar negeri itu radial juga, tapi tetap sama cirinya. Kalau yang tipe radial itu ada tulisan radial, biasanya dekat tubeless, dekat tulisan tubeless, entah di atasnya atau di bawahnya. Itu semuanya ya, yang Pirelli itu ya. Yang Michelin mestinya sama saja radial, ada tulisannya. Karena ya radial itu cirinya teknologi mahal. Rugi nggak ditulis kalau sudah ada pakai teknologi radial. Sementara itu yang bahan bias ply nggak ada tulisan radial, itu aja. Tapi juga nggak ada tulisan bias ply. Yang ada tulisannya biasanya reinforced, artinya diperkuat, reinforce, dikuatno. Jadi semua ban bias ply kayaknya distandarkan ada tulisannya reinforced. Seperti ban IRC ini bawaan NMAX ada tulisan reinforced. Ya, di video tulisnya, video sebelumnya sudah penulis tunjukkan ya, di ban itu ada tulisannya reinforced. Nah, selanjutnya perbandingannya jadi beda. Jadi sebelumnya kan penulis bilang tuh, dan bias ply pun bisa nyaman, tergantung pabriknya saja. Sementara itu kalau dari media-media kalau sudah bahas bias ply atau radial itu kan selalu cenderung ngomong bahwa radial itu paling empuk, lebih ngegrip, lebih ngirit, dan seterusnya. Itu pendapat umum ya, tetapi ternyata kalau untuk soal ban motor matic 100 ya, yang 100 cc-an 150 lah, pokoknya nggak termasuk moge, pendapat itu nggak benar. Mungkin karena ukuran ban yang kecil, mungkin karena konstruksi ban. Soalnya gini, ban bias ply itu bahannya dari nilon. Nilonnya tentu macam-macam ya, tapi bahannya nilon, pakai kain ban nilon. Yang dipergunakan itu kan modelnya kayak elastis gitu ya. Kalau elastis ya artinya lentur kan. Nah, yang ban radial itu dari baja, dari baja. Karena dari baja katanya lebih keras.
Unik kan? Karena di ban mobil itu kebanyakan ngomong ban truk, ban traktor, ban raksasa. Kebanyakan ngomong kalau ban radial itu sidewallnya, dinding bannya itu lebih lentur. Karena lebih lentur, lebih ngegrip, lebih irit, lebih bertenaga, lebih bisa narik lebih baik lah, dan macam-macam lah efeknya dari ban lentur itu. Sementara yang ban bias ply disebut kaku, peras gitu ya, dan lain-lain. Tapi ternyata kalau ukurannya mini, nggak sebesar yang ban traktor, ban mobil, tapi bannya motor, itu ternyata ban bias ply itu katanya lebih empuk. Aneh ya, lucu kan? Jadi sebenarnya gimana sih itu petanya itu? Kalau lihat perbandingannya ya sulit karena orang itu jarang komparasi antara ban etik Pirelli dengan Michelin. Orang jarang melakukan komparasi. Jadi entah ya kenapa yang nggak melakukan komparasi ya. Jadi ya yang dibandingkan seringnya bukan antara Pirelli dan Michelin, tapi dengan yang lain. Misalnya ya dengan ban bawaan sih, Pirelli dengan IRC, Pirelli dengan Federal, Michelin dengan Federal, Michelin dengan Zeneos, dan seterusnya. Kalau lokal biasanya ya bias ply semua ya. Jadi mungkin IRC itu ada yang radial, mungkin ya merek-merek Federal itu ada yang radial. Tapi kalau untuk ban motor sepertinya yang buatan lokal itu bias ply semua, kecuali Michelin mungkin ya. Michelin impor nggak ada yang Michelin impor nggak? Nggak tahu lah. Yang jelas buatan lokal itu bias ply. Michelin karena katanya menemukan radial, jadi sampai sekarang produknya radial semua. Dari produk ban radial. Sementara yang Pirelli itu kan sudah buatan lokal, jadi mereka nggak jual yang radial. Pirelli itu dibuatnya kalau nggak salah di pabriknya Astra. Astranya sendiri mengeluarkan produk namanya Aspira Primeo kalau nggak salah ya. Itu pakai teknologi Pirelli ya. Federal mestinya punya Astra juga ya, nggak tahu lah. FDR. Nah ini kalau dari sisi empuk itu sayangnya nggak ada perbandingan yang bisa bahas jelas lah antara Michelin versus Pirelli. Lagi pula yang dibandingkan juga sebenarnya kurang fair ya. Ada perbandingan tapi ada yang dibandingkan itu Michelin yang kolabannya kayak gitu itu guratannya dikit, minim, dibandingkan dengan Angel Scooter. Ya cukup jauh sebenarnya, karena Angel Scooter itu kolabannya kan banyak guratan-guratannya, banyak parit-paritnya, parit kecil-kecil sama parit besar-besar kombinasi. Dengan desain seperti itu ya otomatis yang namanya kelenturan ban kan meningkat, karena ban nggak kaku, nggak kehadap semua gitu. Bagian guratan-guratannya jadi elastis kan. Ya
fair membandingkannya seperti itu. Tapi kita dengarlah komentar-komentarnya atau testimoni-testimoninya. Perbandingannya cuma satu, penulis pakai yang IRC aja ya. Nah, jelas semua orang yang beli selain merek IRC itu puas. Jadi beli Xeneos puas, bilang lebih empuk. Beli Pirelli ya lebih empuk, walau bias fly. Beli Michelin lebih empuk. Yang ada rankingnya mungkin itu yang dari pertama 7, pertama 7 itu ngomongnya ban merek apa ya, Maxi ya, apa ya, aduh lupa. Jadi ada 3 ban kalau nggak salah ya, IRC, satu lagi merek apa, satu lagi Angel Scooter, Angel Scooter biar pelurus lagi ya. Semua pokoknya dari pertama ke 7 itu ngomong dari 3 ban yang dicoba itu IRC itu paling keras. Setelah itu ban satunya lagi, setelah itu mereknya Pirelli yang tentu bias fly, soalnya buatan lokal. Ada tulisannya ditunjukkan, ada tulisannya reinforced juga, diperkeras. Nah, kalau yang Michelin gimana? Michelin penulis dengar testimoninya dari teman penulis. Teman penulis itu kalau sudah cerita soal bannya NMAX, wah pasti membanggakan Michelin itu. Michelin itu dipakai di tikungan stabil untuk ngebok, katanya ngebok, kita ngebok gitu. Jadi ngebok dibuat miring-miringan itu katanya lebih enak Michelin. Katanya dia pernah lihat orang sama-sama NMAX-nya nikung di tikungan itu megal-megol, sementara dianya pakai Michelin itu stabil. Itu jadi catatan, suspensinya masih ori ya, tapi entah kalau dimodifikasi. Modelnya sama dengan yang punya penulis ini, punya dia ABS ya, punya dia ABS, suspensi versi 2018 juga. Suspensinya tentu suspensi tabung, tapi entah kenapa punya dia lebih empuk loh, aneh, lebih empuk. Katanya sih sudah diutak-utak sama saudaranya yang jadi kepala mekanik bengkel Yamaha. Nggak tahu apa yang diutak-utak, yang jelas waktu motor penulis masih baru, penulis bandingkan, iya punya dia itu spoknya lebih empuk. Ngerti apa yang baru ketika penulis gagal stoppernya baru jadi agak seimbang. Nggak ngerti ya. Terus tapi yang jelas dia itu sangat menguji Michelin. Michelin itu empuk, dibuat apa, biasanya kalau ban standar itu lewat cat jalan itu terasa licin, tapi Michelin enggak. Biasanya kalau cat jalan itu lewat pakai ban standar itu terasa, pakai Michelin enggak. Ya sebenarnya penulis sulit juga komentar, karena ini lagi ini ada cat di jalan, penulis lewati nggak kerasa. Tapi ya mungkin karena suspensi penulis sudah beda ya, sudah nggak standar. Kalau itu ya selain stopper engine mountingnya diganjel, juga suspensinya lebih empuk ya. Ini menyambung video sebelumnya yang ternyata suaranya rusak karena kena angin, entah mic-nya ini lepas atau gimana, maaf. Jadi penulis teruskan siang hari ini, baru tahu tadi kok dilihat rekamannya kok suaranya rusak. Jadi ban Michelin itu ampuh, sudah diakui.
ban Pirelli juga empuk, sudah diakui. Dan dua-duanya ini padahal beda konstruksi. Yang ban Michelin itu radial, yang ban Pirelli-nya bias ply. Tapi tetap sama-sama empuknya daripada ban standar. Dari ini aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa empuk tidaknya ban itu tidak melulu bergantung pada konstruksi ban, tapi karet ban juga penting. Dari sisi awetnya juga gitu sepertinya, karena teman penulis yang punya ban Michelin ini nyebut bannya nggak awet, sudah mulai habis katanya. Lebih awet kalau ban aslinya. Jadi keunggulan ban ori itu sepertinya dari umur bannya, karet dibuat keras, nggak ngegrip, umurnya jadi lebih lama. Nah, kalau dari testimoni tersebut ya kita bisa simpulkan bahwa umur ban itu nggak terlalu banyak terpengaruh oleh konstruksi ban, tapi lebih banyak terpengaruh dengan kompon dari ban, jenis karet yang dipakai pada ban tersebut. Karet yang ngegrip lebih cepat habis, karet yang licin yang nggak ngegrip lebih awet. Jadi itu dari sisi karetnya itu lebih berpengaruh kepada umur ban, juga kepada grip menurut penulis ya, juga pada kenyamanan. Soal grip ini kan sudah ada yang nyebut membandingkan di CBR 150RR itu 150R itu ban Michelin sama ban Angel City ya. Kalau untuk sport itu sama-sama ngegrip, cuma yang Michelin itu umurnya cuma 3 bulan ngegripnya. Jadi ngegrip cuma 3 bulan, habis itu licin katanya. Nggak tahu lagi lah, tapi katanya gitu. Jadi kita anggap aja ngegripnya itu sama, nggak beda lah. Ya penulis berpikir iya ban kan intinya dari karet, soal lentur atau enggak, meskipun desainnya pakai bias, kalau pingin lentur kan bisa. Ya sama lah dengan ban MotoGP dulu yang pernah terjadi kasus Rossi mengeluh ban karkasnya terlalu empuk. Itu ban Michelin ya, ban Michelin dikeluhkan karkasnya terlalu empuk. Tapi ternyata kemudian bisa tuh dibuat keras. Jadi sebenarnya empuk atau keras itu tergantung pabriknya, enggak tergantung dari konstruksi ban. Konstruksi ban juga kalau kita lihat websitenya Michelin ada lebih dari 2, enggak cuma bias ply atau ada cross ply atau apalah. Kalau yang untuk ban lokal disebut radialino, cross ply, dan radial. Beda ya, ada 3 macam untuk ban motor ya. Yang radialino sama crossply produksi lokal, yang radial impor. Jadi sebenarnya milih ban itu ya kita nggak bisa pakai acuan radial atau reinforced. Jadi ya kita nggak bisa pakai acuan apa-apa, kita cuma bisa lihat testimoninya dari yang sudah coba, karena nggak ada standar kan, nggak ada standar pengukuran. Kalau suara knalpot kan jelas, ini knalpot maksimal 83 dB, wes jelas standar kan.
lampu misalnya 5000 Kelvin, oh berarti agak biru ya, wis jelas. Kalau ban gripnya berapa, nah itu nggak jelas, cuma ada angka kira-kira gitu. Keawetannya berapa, itu juga nggak jelas, nggak ada angkanya. Kenyamanannya berapa, itu juga nggak jelas, nggak ada angkanya. Jadi pabrikan itu biasanya mau kalau membandingkan dengan produk mereka sendiri. Jadi ban ini loh lebih empuk, ban ini loh lebih lebih awet, ban ini loh lebih ngegrip. Itu yang mereka lakukan. Sayangnya ada juga yang pabrikan sama sekali nggak menjelaskan apa-apa. Wah ya, motor langka Benelli Zeverino Cafe Nero. Dan itu juga yang jadi kendala dari rider, mau pilih ban enaknya ban opo ya sulit. Mahal belum tentu makin bagus ya. Mahal itu biasanya teknologinya lebih tinggi, belum tentu juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita nggak butuh ban yang grip, cuma butuh yang empuk nyaman, itu toh, nggak ngegrip nggak apa-apa, empuk nyaman tapi awet. Tapi biasanya kalau kita beli itu dikasih ban sport, ban yang ngegrip nyaman ya. Kita jadi mikir-mikir juga, waduh ban harganya ratusan ribu tapi dapatnya ban nggak awet, harus ganti lagi nih 1 tahun lagi ya, jadi beban juga kan. Untuk soal umur ini biasanya juga bukan dari dinding ban ya, kan ada yang ngomong kalau ban IRC itu dinding bannya mudah pecah, sudah retak-retak. Nah itu rupanya cuma berlaku untuk ban yang pakai ban dalam. Kalau ban tubeless kan ban pecah-pecah ya, apa pengaruhnya ya, nggak ngaruh kan. Kalau ban tubeless kan pecah-pecah ya wis pecah-pecah dalamnya. Kalau sampai rusak ya sampai luar juga rusak, akhirnya bocor, rusak duluan. Tapi jarang kan kita dengar hal itu, karena ya itu saking kokohnya itu, saking kakunya itu. Tapi untungnya ya seperti perlu jelaskan tadi, ban keras pun nggak masalah kalau suspensinya empuk. Jadi penulis sendiri ini nggak terlalu merasakan nggak nyaman ya ban keras atau enggak, itu nggak terlalu merasakan lah. Mungkin iya pakai ban Angel Scooter, pakai ban Michelin bisa bikin NMAX empuk. Tapi dengan mengganti suspensi dengan yang lebih empuk, dengan mematikan mekanisme engine mounting itu di ganjal, itu aja sudah bikin empuk. Mungkin memang sih kalau ganti ban jadi lebih empuk lagi, tapi ya penulis bayangkan itu cuma untuk yang getaran kecil-kecil aja, mungkin kayak gini-gini ya, yang getaran kecil-kecil. Yang jelas kalau soal cat di jalan penulis sudah nggak bisa merasakan lagi ya. Terus soal awet, soal irit, nah tinggal masalah harga ya. Kita beli ban itu sebenarnya lebih beli merek. Ada merek yang belum terkenal, ada yang merek sudah terkenal. Kalau belum terkenal itu lebih murah. Itu soal kualitas ya tergantung. Contohnya lah IRC. IRC kan produksinya Gajah Tunggal. Tapi kok banyak orang yang menyarankan, oh ganti Geneo saja lebih bagus. Padahal pabriknya juga sama-sama Gajah Tunggal.
unik ya. Ya entah mengapa kalau orang soal ban itu, kalau misalnya aslinya IRC, mereka beli aftermarketnya, beli berikutnya pasti milih bukan IRC. Unik ya, beda sama oli, beda sama suspensi. Kalau suspensi bawaan KYB, belinya juga KYB. Oli aslinya dikasih MPX 2, mintanya SPX 2. Ya itulah uniknya orang-orang itu. Padahal kan belum tentu namanya IRC itu keras semua, maksudnya ada yang empuk juga kan. Ya samalah dengan Michelin. Tapi mungkin ya Michelinnya mikir-mikir, kalau bannya lebih keras gak laku nih, kasih aja yang empuk. Sama dengan apa, Pirelli juga, kalau ngasih yang keras ya nggak laku nih, kasih yang empuk. Jadi soal umur ditawarkan belakangan. Kalau misalnya mereka ini sebenarnya punya ban yang untuk awet, yang cari awet. Ya wes itu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Yang jelas penulis sebenarnya cuma ingin ngasih penutup aja. Intinya beli ban itu cuma masalah duit. Kita beli duit yang terkenal atau enggak. Soal performa macam-macam itu kita lebih baik mengandalkan testimoninya orang daripada keterangan di websitenya sendiri. Karena apa? Ya namanya testimoni lebih bisa dipercaya. Lebih bisa dipercaya daripada review pabrikan ya. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.